Halo guys, welcome back my YouTube channel. Di video kali ini aku mau share ke kalian tentang perlengkapan untuk yang dibawa saat SBMPTN 2021. So, bagi kalian yang penasaran, stay tune terus ya. Nah, sebelum menonton video ini, jangan lupa support aku dengan bantu like, komen, dan subscribe. Dan share juga ke media sosial lainnya, biar channel ini menjadi channel edukasi yang berkembang dan aku lebih semangat bikin videonya. So, kalau udah, kita langsung aja ke videonya. Let's check it out. Oke, para pejuang UTBK 2021, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nggak terasa kalian akan menghadapi ujian UTBK di tanggal 12 April. Kalau dapat hari pertama, itu kalian harus punya persiapan yang matang ya. Perlengkapan apa aja yang dibawa kalian harus tahu kayak gitu. Nah, sebelumnya aku mau kasih tahu ke kalian, untuk mendekati hari-hari H menuju ujian, kalian diharapkan untuk menjaga semua kesehatan kalian. Jangan main-main lagi atau jangan pergi-pergi yang tidak penting. Kenapa? Karena itu adalah hari yang menentukan dimana kalian mau jadi apa gitu. Jadi sayangkan selama ini kalian udah belajar berbulan-bulan atau bahkan tahunan, tuh ujung-ujungnya sakit karena kalian tidak bisa menjaga kesehatan kalian pribadi kayak gitu. Jadi diusahakan menjaga kesehatan dengan makan makanan bergizi, ya istirahat yang cukup, dan jangan terlalu stres karena seperti itu bisa menyebabkan semuanya bakalan buyar atau bakalan tidak maksimal lagi. Nah, oke, aku akan bagi ke kalian perlengkapan apa aja yang dibawa di saat UTBK di tahun 2021. Oke, untuk yang pertama adalah membawa kartu peserta. Nah, jadi kalau kalian udah menyelesaikan finalisasi atau simpan permanen dari pendaftar UTBK 2021, kalian pasti mendapatkan kartu seperti ini. Nah, kartu ini kan panjang sekali ya, ada kartu pendaftaran dan di bawahnya juga ada rundown acaranya dari A sampai Z sampai akhir ujian. Nah, jadi itu kalian print ya di ukuran A4 atau boleh di ukuran F4, kalian print dan jangan jadiin satu, jadi ininya jadi dua lembar. Nah, kalian ini bakalan dicek, jadi kalian harus memprintnya lebih jelas, jangan sampai nggak jelas tulisannya. Dan kalau bisa itu di print sebanyak 2 rangkap. Jadi kalau misalnya dia 1 rangkap itu kan ada 2 lembar, berarti kalau 2 rangkap berarti ada 4 lembar. Itu untuk jaga-jaga aman biar kalian tidak terjadi apa-apa, misalnya basah, kalian masih punya petinggalnya atau serapnya kayak gitu untuk amannya. Dan yang kedua, kalian harus punya ijazah bagi tamatan tahun 2019 sama 2020. Oke Kak, bagaimana sih dengan aku yang tamatan 2021? Kalian masih bisa menggunakan surat keterangan kelas 12 ya, yang dicap stempelnya oleh kepala sekolah dan ditandatangani oleh kepala sekolah di dekat foto kalian. Jadi ada foto dan ada tantangannya seperti ini, bisa dilihat di sini. Ya, itu contohnya. Kalau misalnya kalian udah punya SKL, nggak masalah, tampilin aja SKL-nya. Jadi boleh ya, surat keterangan kelas 12. Oke, untuk yang ketiga, kalian harus punya kartu identitas seperti ya, KTP-nya atau SIM atau kartu pelajar, salah satunya boleh, karena itu bakalan dicek. Jadi itu ya untuk 3 syaratnya. Nah, untuk yang keempat tuh ya, itu pelengkapnya, yaitu kalian harus punya ballpoint atau pena ya, untuk coret-coretnya nanti malah tahu kalian butuh, karena nanti bisa jadi tidak disediain oleh petugasnya. Jadi kalian harus punya pena sebanyak 2 ya, nanti kalau macet kalian yang sampai macet penanya terus membuat kalian nggak fokus lagi ujiannya, merasakan buyar, itu kan rugi buat kalian. Jadi harus punya 2 ya, 2 itu penting penanya. Oke, untuk yang keempat adalah kalian harus memakai masker, atau tergantung sih sama pusat UTBK-nya, masker itu wajib. Bisa jadi kalian memakai sarung tangannya nanti, atau facial, atau membawa hand sanitizer atau sarung tangan ya. Jadi sebenarnya penting itu masker, tapi tergantung ke pusat UTBK-nya. Ada yang pusat UTBK yang mewajibkan seperti itu, ada juga yang tidak. Oke,
sediakan aja, atau kalian tanyain pusat UTBK di mana kalian ujian. Untuk yang kelima adalah ada juga yang tanya, Kak boleh swab, itu wajib swab atau repeat test nggak? Itu kembali lagi ke pusat UTBK-nya ya. Jadi kalian cek aja pusat UTBK-nya apakah mewajibkan pakai rapid test atau swab, atau boleh pakai surat keterangan kesehatan aja juga nggak apa-apa. Seperti tahun kemarin ada juga yang memakai surat keterangan kesehatan aja. Jadi tergantung kepada pusat UTBK-nya. Kira-kira paham ya? Nah, untuk selanjutnya adalah, nah ada juga kalian misalnya dari luar daerah atau jarak untuk menuju ujiannya itu sekitaran 1 harian atau 7 banding gitu, kalian harus datang H-1 ya. H-1 kalian harus datang, dan kalian harus cari penginapan, cari-cari tahu, tanya senior atau tanya keluarga, atau bisa cari di Google penginapan ini mana, karena itu wajib. Jangan datang di hari H, itu bakalan fatal akibatnya. Oke, kalian harus cari tahu di mana pusat UTBK kalian dan cari tahu lokasi tempat penginapan di sana. Oke, kalian harus datang H-1. Nah, setelah kalian datang H-1, kalian harus cek ke lokasi UTBK di mana kalian melakukan ujiannya. Karena kalau kalian meceknya di saat ujiannya itu, maksudnya misalnya kalian ujiannya pagi, kalian lebih cepat datangnya, itu takutnya kalian bakal nggak ketemu lokasinya dan membuat kalian tuh nggak fokus lagi menuju ujian UTBK-nya. Jadi perhatian kalian terbagi-bagi. Lebih baik kalian cek sebelum ujian H-1 kalian udah cek, jadi kalian nggak cek-cek lagi nih di UTBK di hari ujiannya besoknya, gitu ya. Oke, bisa. Nah, usahakan di saat ujian kalian tenang ya, jangan krusuk-krusuk lagi, belajar itu nggak ada lagi, karena hari itu adalah hari kalian menuju ujian UTBK. Oke, nanti aku akan bikin apa aja yang harus kalian lakukan di saat menuju pusat UTBK atau di saat ujian ya, di video berikutnya. Tunggu aja ya. Oke, kita lanjut dulu untuk perlengkapannya apa aja. Nah, untuk pakaian, banyak yang nanya, Kak boleh nggak pakai ini gitu. Oke, untuk pakaian atau dress code kalian khusus untuk pria dulu. Pria itu memakai baju yang bekerah atau baju kemeja atau baju yang bekerah, itu boleh panjang ataupun pendek. Oke, tidak disarankan untuk memakai kaos oblong atau hoodie-hoodiean gitu, nggak boleh, karena kalian tujuan kalian adalah ujian, jangan bergaya-gaya di sini ya, bukan OOTD-an. Jadi kalian pakai baju kemeja, terus warnanya boleh bebas ya, boleh berwarna-warni, boleh putih juga boleh, kalau mau amannya putih, dan celana panjang yang berbahan dasar juga warna hitam juga boleh, seperti orang ujian CPNS ya gitu. Oke, boleh pakai batik gak Kak? Boleh, kan batik bekerah juga kan. Nah, untuk bawahannya seperti sepatu untuk cowok itu pakailah sepatu yang tertutup, jangan pakai sandal jepit atau sepatu orang laki gulung, jangan ya. Pakailah sepatu seperti layaknya kalian ujian di hari itu, formal. Oke, paham ya? Nah, untuk yang perempuan dari atasnya dulu ya, kalian bisa, kalau yang nggak pakai jilbab nggak apa-apa juga. Kalau pakai jilbab, pakailah jilbab segi 4 seperti ini juga boleh, atau pakai pasmina juga boleh ya. Warnanya kalau bisa warna hitam, karena kalian kan mau ujian, jangan bergaya-gaya di sini. Terus bajunya gimana Kak? Kalian boleh pakai baju kemeja warna putih atau lain sebagainya, boleh pendek, boleh panjang, terserah kalian. Terus boleh nggak Kak aku pakai long dress atau baju panjang sampai gitu juga boleh ya. Terus untuk ceweknya boleh pakai rok atau celana berbahan dasar. Oke, dan untuk sepatunya, jadi warnanya bebas. Untuk sepatunya kalian boleh pakai sepatu tertutup atau flat shoes dan lain sebagainya. Jangan pakai sepatu heels yang aneh-aneh gitu, dan pakai sandal jepit dan lain sebagainya. Ingat, kalian di sini ujian, jangan sampai pakaian kalian diuji dulu ya. Usahakan kalian jangan mencolok pakai pakaian yang aneh-aneh kayak kalung, gelang, cincin yang aneh gitu. Tujuan kalian adalah ujian. Nanti kalian tuh bakalan diperiksa dari atas sampai bawah. Oke, untuk dress code kalian paham ya, boleh warnanya beda. Nah, itu informasi yang wajib kalian ketahui. Kak, boleh Kak aku bawa kertas buram? Nggak boleh. Kertas buram itu disediakan oleh pengawas ujian. Oke, jadi setelah ujian tuh kan kalian udah coret-coret tuh, itu dikumpulkan lagi untuk menghindari kecurangan. Jadi nggak boleh ya. Ingat, kartu tanda pesertanya wajib dibawa, terus KTP-nya atau SIM dan lain sebagainya, terus
Dan untuk info lebih lanjutnya untuk kayak swab tadi atau lain sebagainya, kalian bisa hubungi pusat UTBK di mana kalian memilih pusat UTBK. Oke, sekian dulu informasi dari aku, semoga bermanfaat dan ditunggu video selanjutnya ya, video tentang persiapan menuju UTBK. Dan jangan lupa untuk cek video aku tentang pembahasan soal-soal TPS yang paling sering muncul di 6 tahun terakhir dan soal-soal pembahasan TKA seperti kimia. Cek aja di playlist UTBK 2021. Semoga video ini bermanfaat buat kalian dan tetap semangat ya. Kalian pasti bisa, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Jadi tidak ada waktunya untuk malas-malasan lagi. Belajar maksimalkan waktu yang tersisa.